Kalau kita lihat di M15 ya hampir sama. Oke, selamat pagi Pak Yanto. Sehat hari ini Pak? Halo, kedengaran Pak? Ya, bisa dengar suara saya Pak? Dengar? Bapak dengar suara saya? Oke, sudah bisa dengar dengan baik Pak. Sehat Pak? Sehat Pak. Oke, bisa dilanjut untuk materi pagi ini Boleh? Pak? Baik, saya coba akan menganalisa hari ini biar nanti ada pembelajaran yang bisa kita lakukan. Yang pertama saya masuk di XAUSD. XAUSD time frame-nya D1, time frame besar kita baca. Kemudian pelan-pelan kita lihat, kita perbesar, kita perkecil. Dilihat yang terdekat dari runningnya, ya, dari runningnya trennya naik, ya. Kalau kita lihat tren terdekat dari yang saat ini running, berada di ujung warna hijau. Kemudian kalau kita lihat di beberapa candle yang terbentuk, ya kecenderungannya adalah naik. Kemudian ketika trennya naik, perhatikan di atas ada benturan yang terjadi di sana. Perhatikan di atas ada banyak penolakan, ada banyak benturan, karena ini akan menentukan apakah nanti kuat naik atau tidak. Yang pertama kita lihat di sebelah kiri yang berdekatan dengan running, ini di sini ada penolakan di sini, kemudian ada penolakan lagi di sini. Di sini kita lihat ada penolakan, di sini ada penolakan. Penolakan yang saya maksud tentu ketika dia turun di sini dia kembali mantul. Kemudian ketika dia turun di area di sini dia mantul lagi. Nah, ini menjadi penolakan yang tentu menjadi kehati-hatian. Jadi di area di sini adalah area banyak pantulan, banyak penolakan. Artinya ini bisa menjadi resisten yang paling dekat dengan running harga. Kemudian berikutnya setelahnya, kalau misalkan nanti kuat lagi kemudian breakout, maka dia akan mencoba atau berusaha menyentuh harga yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk batasan-batasannya kita bisa melihat di sebelah atas lagi yang banyak penolakan di sini. Ya, kita ambil yang kena semuanya, yang banyak ditolak di sana. Ada penolakan di sini, artinya ini menjadi benturan lagi nanti. Kita bisa tulis di sini resisten berikutnya. Kemudian yang atasnya lagi kita bisa lihat di sini ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan, penolakan. Ya, penolakan pertama di sini, penolakan kedua di sini, penolakan ketiga di sini. Sehingga ini batas maksimumnya. Bagaimana kita bisa memperkirakan ini batas maksimum? Di dalam time frame D1 kita bisa melihat ring harian atau kemampuan pergerakan harian. Kalau kita lihat rata-rata di sebelah kiri, candle sebelah kiri yang paling panjang mungkin yang kemarin ini, cukup panjang. Kenapa tidak ambil yang merah di sini? Terlalu jauh. Kita yang ambil yang terdekat dari runningnya. Yang terdekat dari running coba kita ukur dari ujung ekor ke ujung ekornya. Kita perbesar dulu. Nah, kita lihat ini yang paling mendekati ujung ke ujungnya di sini. Ya, kira-kira seginilah. Jadi kemampuan harian atau kemampuan transaksi harian itu dalam beberapa hari terakhir ya kira-kira segini paling maksimumnya. Sehingga kalau kita ilustrasikan hari ini, kalau hari ini marketnya masih tren kuat naik, maka kemungkinan besar nanti akan sekitaran ini. Sehingga maksimum di area resisten yang kedua. Apakah tidak mungkin masuk di resisten yang selanjutnya tadi, di resisten yang ketiga? Ya, jawabnya mungkin, tetapi kecil. Ini resisten 3. Apalagi sekarang hari Jumat ini mau tutupan, artinya
banyak bank besar hari Jumat adalah hari yang terakhir karena Sabtu dan Minggu libur, sehingga market kalau misalkan mau segera tutup maka intensitasnya akan sangat tinggi. Kalau misalkan sampai di ujung atas di resisten seperti ini, maka kemungkinan besar pergerakan mencapai angka 6.000 pip. Ya, ini kalau kita lihat dari sejarah histori yang berjalan di beberapa candle bahkan sampai berminggu-minggu, ini masih belum ada yang cukup ekstrim, sehingga kemungkinan besar untuk sampai di ujung atas ini kecil. Ya, setidaknya kalau kita sudah bisa membaca, memperkirakan, tentunya nanti kalau misalkan sudah berada di ujung resisten yang kedua ini, maka hati-hati untuk kita entry buy, karena di situ berpeluang untuk memantul atau reversal atau berbalik dari tren naik menjadi turun. Ya tentu nanti tidak serta-merta tiba-tiba turun. Ya selalu ada petunjuknya di candle time frame yang lebih kecil, karena kita menggunakan D1 daily. Ini hanya pemetaan, melakukan gambaran secara umum. Untuk detailnya nanti peluang itu bisa dibaca di H4 dan H1. Saya masuk di H4 dulu untuk membuat atau menentukan konfirmasi yang terlihat di sana. Di time frame H4 artinya di time frame lebih rendah tidak ada peluang, tidak ada petunjuk untuk berbalik atau untuk turun, ya, karena belum ada petunjuk yang kuat, karena yang ada trennya masih kuat. Kemudian ada penolakan kecil-kecil di sini, tapi tidak ada konfirmatornya, belum ada yang memperkuat, ya, sehingga tidak menjadi masalah, belum menjadi konfirmasi bahwa seller akan mulai kuat di sana. Karena itu fokusnya masih buy, fokusnya masih naik, fokusnya masih tren kuat ke atas sampai nanti ada petunjuk berbalik. Kemudian coba kita di H1 untuk melihat time frame yang lebih rendah. Nah, di H1 pun sama. Perhatikan ketika awalnya tren naik kuat dari sini ke atas ini kuat sekali, kemudian koreksi atau konsolidasi sebentar, koreksi, kemudian setelah itu naik jauh lebih kuat lagi. Ya mungkin sering kita sampaikan, market itu kalau misalkan satu hari kuat kemudian ringnya sudah terpenuhi, maka dia akan konsolidasi atau datar dulu, kemudian pada hari esoknya akan dilanjutkan jauh lebih kuat lagi. Nah, seperti ini yang kemarin sudah breakout di sana, kemudian lanjut naik lagi, konsolidasi sebentar, koreksi, kemudian lanjut naik lagi. Kemudian bagaimana kalau kita mau entry sementara marketnya seperti ini? Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, harusnya tadi di candle yang hijau pertama ini kita bisa entry. Setelah ini kita baru entry. Jadi misalkan sempat konsolidasi, koreksi, maka ini adalah area resistennya. Area resisten di mana di candle-candle itu ada penolakan. Ya, di candle kecil-kecil itu ada penolakan. Kemudian untuk meyakinkan apakah dia turun atau naik, ya tentu ada breakoutnya. Setelah breakout baru kita masuk, boleh masuk di sini. Ya, kita masuknya di sana. Baik. Atau misalnya kalau di H1 kita tidak menemukan peluangnya, kita bisa melihat di time frame lebih rendah, di M15. Kalau kita lihat di M15, ya hampir sama. Di M15 ini ada market yang datar sama, marketnya sideways kecil-kecil. Ya, ini adalah area sideways, market yang konsolidasi datar. Sehingga ketika area sideways begini, kita menunggu kemana kecenderungan, arah kecenderungannya kemana. Nah, sekarang mulai strukturnya terbentuk naik hijau ini. Apalagi ada breakout di sana, ada breakout di sini, maka sama kita ngambil posisi buy-nya persis yang tadi kita buatkan di H1. Atau misalnya kita belum menemukan di H1 atau terlambat, kita bisa ambil di M5. Di M5 nanti kita akan banyak menemukan peluang juga di sana. Nah, di M5 pun sama, kondisinya datar.
datar ini naik turunnya sama atau hampir sama. Kemudian ketika mau naik selalu ada petunjuk. Ketika mau naik selalu ada petunjuk. Perhatikan strukturnya. Jadi strukturnya ketika mulai datar sudah mulai naik, sudah mulai beranjak naik. Dari mana kita bisa melihat? Perhatikan ketika merah-merah ini tidak bisa breakout di bawah. Di sini ada garis, ada penolakan. Perhatikan ketika tidak mampu breakout dan mulai ganti warna, mulai berubah warna. Berubah warna satu kurang kuat, kita yakinkan dengan konfirmatornya yang berikutnya di sini. Sehingga bisa lebih awal kita entry-nya. Nah, entry-nya di sini. Kita bisa entry di sana. Ya, tentu dengan aturan dan syarat, yakni sudah berubah warna, kemudian ada konfirmator. Ya, ini kalau kita menggunakan time frame yang lebih rendah. Nah, di time frame yang lebih rendah ini, misalnya kondisinya seperti ini, dia ketika merah seperti ini. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa entry? Jawabnya tidak boleh sekarang karena running. Kita menunggu sampai selesai karena kita hanya pakai time frame kecil, pakai M5, berarti 5 menit baru ganti candle. Tetap sama, kita ukur, kita lihat di dominannya yang naik. Ini kita ambil tengah-tengahnya untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak, atau kuat breakout atau reversal. Nah, perhatikan apakah nanti kalau misalkan pola seperti ini kita bisa manfaatkan untuk entry buy atau sell. Nah, di ujung puncak ada pergantian warna. Perhatikan ada pergantian warna. Tentu kita membutuhkan satu candle merah selesai dulu, baru nanti kita entry sell. Tetapi ketika nanti merahnya menyentuh area koreksi, maka kita tunggu dulu karena berada di area koreksi, berada di area retracement ini berpeluang untuk memantul dan berpeluang untuk turun lagi. Harus menunggu sampai ada kejelasan. Biarkan nanti di candle selanjutnya dia breakout atau jadi warna hijau. Kalau sudah jadi warna hijau nanti tinggal tunggu konfirmator lagi. Ya, seperti itu terus-menerus begitu. Ini pakai time frame yang lebih rendah. Jadi kita bisa memilih, fahami dan kuasai berbagai time frame ya, dengan tujuan untuk bisa membaca lebih awal, membaca peluang yang ada di sana. Dari yang kita sampaikan ini, kira-kira apa yang bisa ditarik satu kesimpulan? Nah, saya akan memberikan satu simpulan yang mudah dan bisa nanti dicoba-coba lagi, diuji lagi. Yang pertama yang harus kita kuasai, yang harus kita persiapkan skill kita atau kemampuan kita atau keterampilan kita adalah bagaimana cara kita membaca struktur pasar. Ini yang menjadi petunjuk kita. Tadi ada petunjuk, misalkan dia datar kemudian mulai naik. Hati-hati kalau sudah mulai bergerak satu arah atau strukturnya sudah mulai terbentuk di sana, sehingga kelihatan nanti mau naik atau turun selalu kelihatan. Demikian juga kalau mau turun, dia selalu ada petunjuk, selalu mulai ada petunjuk. Sangat tidak mungkin tiba-tiba market begini panjang dalam hitungan detik, kecuali ada news berdampak besar. Ya, kalau tidak percaya, nanti jam 19.30 ini ada news berdampak besar. Silakan nanti perhatikan di XAU USD atau di Euro USD. Apa yang terjadi di sana? Ada berita berdampak besar yang ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar dalam waktu yang sangat singkat. Bahasanya adalah flash bergeraknya. Jadi dalam hitungan detik ini bisa bergerak cepat sekali. Nah, sekali-sekali harus memperhatikan ketika ada berita, ketika ada news yang berdampak besar. Ya, nanti malam jam 19.30 waktu Indonesia Barat, silakan perhatikan, silakan nanti diamati. Pas jam 19.30 ini dari biasanya sampai selesai, Pak, sampai selesai. Ngeflashnya biasanya cepatnya ini sekitar 15 sampai 30 menit. Yang pertama di awal ini dalam hitungan detik nanti akan kelihatan nanti luar biasanya.
Nah, dulu biasanya kalau di Basecamp dulu ada trading bersama itu jam-jam segini ngumpul, nanti kemudian kita berikan briefing sebelum jam 19.30 ini, biasa kurang 2 menit, 19.28 ini sudah saya kasih apa ya, perkiraannya. Jadi misalkan kalau mau buy di mana, kalau mau sell di mana. Nanti Karena malam ada Pak. nanti malam karena jadwalnya jam 20 ada kegiatan tarawih, jadi tidak bisa Pak. Oh iya. Ini belum selesai. Kalau hari-hari biasa biasanya kita monitor. Pasti kalau hari biasa kita monitor. Bahkan live bareng Kalau ke di Bandung teman-teman. ada Pak Kenapa? biasanya. Kenapa Pak? Kalau di Bandung ada nggak yang trade bersama? Kalau di kumpulan Wijaya Trading belum ada Pak. Belum ada. Mungkin kalau yang grup-grup lain mungkin ada, enggak tahu saya. Kalau di teman-teman di Bandung itu dulu pernah 1-2, cuma enggak banyak. Artinya hanya teman-teman kelas itu yang ngumpul aja, karena kita bekali semuanya dengan teknik-tekniknya. Sebenarnya bisa menentukan sendiri di mana posisinya ya. Ya Contohnya kalau bisa ngumpul kan bisa silaturahmi segala sekalian. iya, rencana jadwalnya kemungkinan habis lebaran kelihatannya sudah ada jadwal ke sana, tapi tidak tahu nanti, kita masih menunggu konfirmator.